Oke, selamat pagi ya. Semoga semua Anda sehat ya, keluarga, teman, kerabat, orang tua sehat ya. Jangan lupa minum vitamin C ya, vitamin D, jemuran. Kita harus dijemur ya tiap hari udah kayak ikan asin aja. Oke. Yang belum vaksin jangan lupa vaksin, yang sudah vaksin pertama jangan lupa vaksin kedua ya. Nah, ini orderan yang akan kita review ya hari ini. Ada 3 minggu pagi hari ini akhir bulan ya. Ini untuk Avanza Xenia. Avanza Xenia ini untuk fog lamp mobil lama ya, tipenya adalah H3 ya. Fog lamp mobil H3 itu biasanya dipakai di mobil Panther, di mobil Kijang Kapsul, pokoknya mobil-mobil sekitar tahun 2000 lah, 99 2000 itu fog lampnya pakai H3 ya. Nah, satu lagi ini orderan saya nggak tahu untuk mobil apa ya, karena ini di orderan ini masuk melalui reseller juragan lampu. Jadi intinya adalah reseller juragan lampu bukan saya ya, itu adalah reseller saya yang menjual. Nah, ini saya cuma disuruh mengirimkan ya, karena dia nggak punya stoknya Automac ya, saya ada stoknya dia, jadi istilahnya semacam seperti dropshipper ya. Jadi saya terima orderannya, saya nggak tahu nih untuk mobil apa ya. Jadi intinya ya kita akan kirimkan apa adanya ya, sesuai orderannya. Dia adalah HB4, tipe HB4 dari produk Automax ya. Sebagai informasi buat Anda, produk Automax per Januari 2021 sudah tidak ada garansi 6 bulan. Jadi Anda yang beli Automax sudah tidak ada garansi ya. Kenapa sudah tidak ada garansi? Karena dari distributornya sudah discontinue, mau discontinue. Saya tidak tahu di toko lain mungkin ada yang masih menjual menggunakan garansi ya. Monggo ya, saya sih sudah nggak berani karena perintah dari distributornya. Distributornya bilang apa ya kita ngikutin, karena semua barang yang saya jual ini ada garansi importir atau garansi distributor. Jadi kita istilahnya safe ya. Saya sebagai pedagang safe, tidak menanggung garansi. Jadi kita hanya menjual. Jika ada rusak, tukarkan ke saya pun akan tukarkan ke distributor atau tukarkan ke importir. Jadi saya tidak menanggung kerugian, tapi distributor yang akan mengurus garansi Anda melalui saya ya. Oke, ini untuk Avanza Xenia kita review dulu. Yang pertama ya, bolam pertama apa sih bolam ini? Keunggulan bolam ini bolam paling terang ya, 3 warna. Mereknya adalah Juragan Lampu JL3. Kenapa 3? Karena 3 warna. Bolam ini termasuk bolam all weather. Jadi all weather itu artinya segala cuaca, segala musim. Jadi Anda musim hujan, musim kabut, jalanan basah ya, cuaca kondisi normal, Anda bisa pakai LED ini. Karena LED ini bisa berubah warna ya, berubah warna. Apa sih yang berubah warna? Karena ini di ordernya tipe H4, jadi lampu H4 itu adalah lampu yang bisa jauh dan dekat. Nah, yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya. Lampu dekatnya ini bisa warna putih, bisa warna putih kuning, bisa warna kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya? Adalah mematikan, menyalakan saklar lampu. Anda nyalakan, sekarang nyalanya warna putih. Anda mau ganti warna, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia akan putih kuning. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, dia akan warna kuning. Jadi seperti itu modenya ya. Jadi pertama kali nyala adalah warna putih, kedua kali nyala adalah warna putih kuning, ketiga kali nyala adalah warna kuning. Bagaimana dengan warna lampu jauhnya? Warna lampu jauhnya tetap warna putih. Mau di mode apapun, lampu jauh tetap warna putih ya. Intinya lampu jauh tetap warna putih, lampu dekatnya yang bisa berubah warna. Nah, kenapa sih Anda harus beli bolam bisa berubah warna ini? Karena kapan Anda pakai warna putih? Pada saat jalanan normal, kering. Kapan Anda pakai putih kuningnya? Jika Anda ketemu jalanan gelap atau Anda butuh penerangan ekstra. Karena di mode putih kuning adalah mode yang paling terang. Kapan Anda pakai warna kuningnya? Pada saat jalanan hujan, pada jalanan basah, pada saat ada kabut. Ya, makanya kenapa dibilang bolam segala musim, all weather. All weather, jadi segala cuaca ya. Bisa putih kuning, bisa kuning. Ya, putih kuning, kuning. Lampu jauhnya tetap warna kuning. Bohlam ini bohlam yang paling terang ya. Kelas 3 warna. Saya belum menemukan yang menjual atau ada
yang lebih terang daripada ini. Jadi kalau Anda mau beli bohlam yang wattnya gede, ya ini 30 watt saja, tapi real. Ya, 30 watt ini real berdasarkan alat ukur, bukan berdasarkan tulisan. Karena banyak pedagang atau banyak pabrikan yang menjual LED ditulis wattnya segede-gedenya. Ditulis 120 watt, ditulis 80 watt, ditulis 90 watt, ditulis 200 watt, segala macam. Ya, tapi semua itu tidak real. Ya, tidak real. Kenyataannya jauh di bawah itu. Nah, kalau ini 30 watt. 30 watt di sini adalah 30 watt real, ya, real. Jadi bukan pakai 30 watt tipu-tipu, bukan. Ya, 30 watt daya inputnya, terangnya 3500 lux. Sedangkan halogen itu 1000 lux, 55 watt. Jadi bohlam ini sudah 3,5 kali lebih terang. 3 kali lah setidaknya udah lebih terang dibandingkan halogen. Standar bawaan mobil. Ya, syarat kedua bohlam bagus itu harus stabil. Sudah 30 watt 3500 lux harus stabil. Kenapa harus stabil? Tidak boleh ngedrop dong. Tidak boleh meredup. Gitu ya. Bohlam ini stabil. Banyak yang menjual LED di luaran ya, di online shop banyak, mau yang murah, yang mahal. Sudah wattnya gede awalnya, tapi setelah dinyalakan 5 menit dia ngedrop. Wattnya turun, cahayanya meredup. Nah, bohlam tersebut tidak termasuk bohlam bagus. Bohlam yang bagus adalah tidak boleh ngedrop. Ya. Bohlam ini tidak ngedrop, dijamin. Nah, syarat ketiga bohlam bagus, karena H4 itu ada lampu jauh dan lampu dekat. Artinya dalam satu reflektor mempunyai 2 buah fokus. Nah, penting Anda beli LED yang harus bisa di adjustable. Kenapa? Karena untuk mengatur fokusnya, mengatur garis cut off-nya. Ya, seperti itu. Nah, penting kenapa harus bisa di-adjust juga untuk menggeser bayangan gelap. Bayangan gelap ini penting sekali karena supaya outputnya padat di jalan. Anda beli lampu LED harus terangnya napak di jalan, bukan Anda terang lihat ke headlamp yang menyilaukan. Bukan seperti itu, tapi Anda harus lihat sinarnya yang padat di jalan. Nah, supaya sinar padat di jalan, Anda harus mencari LED yang anatominya sama seperti halogen. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Reflektornya itu punya halogen. Tentu kita harus mencari bohlam yang sama seperti halogen, tapi teknologinya LED. Nah, makanya harus bisa di adjustable. Dan payung ini juga harus menyerupai halogen supaya hasilnya lebih maksimal. Karena halogen mangkoknya itu seperti begini. Ya, seperti itu. Jadi kita harus mencari LED yang anatominya bagian-bagiannya sama seperti halogen, terutama di bagian mangkok untuk tipe H4. Ya. Bohlam bagus lain, ya, bayangan gelap harus kecil. Tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu gelap. Bayangan gelap LED ini memang besar, tapi syarat ketiga terpenuhi, kita bisa menggeser bayangan gelapnya. Jadi pemasangan LED ini bukan di jam 12, tapi kita miringkan supaya bayangan gelapnya bergeser. Ya. Bohlam ini tidak storing, jadi syarat selanjutnya bohlam bagus adalah tidak boleh storing. Apa sih itu storing? Jadi jangan sampai Anda waktu nyalakan lampu LED-nya, radio mobil Anda terganggu. Suaranya mengecil, suaranya mendenging, suaranya kresek-kresek, atau audio mobil Anda terganggu. Atau TV monitor Anda jadi gambarnya goyang-goyang pada saat lampu nyala. Lampu dimatikan, monitornya normal. Nah, itu namanya storing. Itu yang terlihat oleh mata atau terdengar oleh kuping kita. Yang tidak terdengar atau yang tidak kelihatan adalah ada yang mengeluhkan pas pada saat lampu LED, lampu besarnya nyala, LED-nya nyala, mobilnya jadi lemot, gasnya mesti injek dalam. Nah, itu artinya LED tersebut mengganggu elektronik mobil Anda. Nah, LED ini tidak akan seperti itu. Kenapa? Karena LED ini tidak storing. Ya, Anda penting untuk membeli LED yang tidak storing. Kenapa? Karena mobil zaman sekarang sistemnya sudah komputerisasi. Jadi kalau storing mengganggu elektroniknya, itu ya, sensor-sensor di mobil Anda terganggu. Ya, penting ini. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. LED ini berpendingin dari kipas, ada heatsink, dan ada teknologi double cooper. Ya, pemasangan LED ini adalah harus dilepas dulu. Ya. Habis dilepas ininya dulu dipasang, diklipin, baru pasang karet. Nah, LED ini ya, LED ini mempunyai pendingin heatsink. Jadi heatsink itu adalah sirip-sirip ini. Sirip ini makin tinggi makin bagus, makin lebar makin gede makin bagus. Kenapa? Karena untuk pendinginan.
Banyak LED di pasaran tidak ada heatsink, tidak ada sirip ini, langsung kipas. Nah, LED yang tersebut begitu tidak bagus untuk dipakai di Indonesia. Ya, tidak bagus dipakai untuk di Indonesia. Kenapa? Karena tidak berpendingin heatsink. Ya, hanya ada kipas. Nah, sedangkan pemasangan mobil di Indonesia, H4 itu mobil Jepang, pasti ada karet. Nah, karetnya itu desainnya seperti begini. Ya, buntu. Jadi nanti ini LED dipasang masuk. Ya, harus masuk dengan pas dulu baru dimasukin. Jangan belum pas sudah dipaksa masuk. Nah, ini udah masuk, putar. Kunci. Nah, ini masih terlihat heatsinknya. Heatsink terlihat itu bagus. Kalau heatsink tidak terlihat artinya jelek. Heatsink terlihat, kipas angin berputar, angin bisa meniup, angin bisa keluar dari celah-celah sini. Atau menurut Anda ini menyedot anginnya, angin bisa masuk dari sini bisa keluar. Jadi intinya ada sirkulasi. Nah, sedangkan kalau LED yang tidak ada heatsink, nah kita lanjut ya. Sedangkan kalau LED yang tidak ada heatsink, artinya tidak ada sirip-sirip ini, ya. Jadi ini akan terbungkus langsung seperti ini oleh karet, ya. Tangan saya ini diumpamakan oleh karet, jadi sama seperti begini terbungkus karena dia tidak ada sirip-sirip ininya. Nah, jadi terbungkus oleh karet langsung. Jadi si kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Angin mau keluar kemana? Jadi sama dengan tidak ada pendinginan. Nah, LED yang tidak ada pendinginan artinya LED tersebut ya tidak bagus. Jadi kipasnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, kipas tidak berfungsi dengan baik artinya apa? Jadi LED tersebut dinyalakan untuk dibunuh. Karena LED itu rusak karena panas. Wattnya akan ngedrop karena apa? Panas. Cahayanya akan meredup karena apa? Karena panas. Sedangkan di ruangan mesin juga panas. Jadi si LED ini butuh pendinginan, dia menghasilkan panas, ruangan mesin panas, kipasnya untuk mendinginkan tidak berfungsi. Jadi sama dengan Anda membunuh itu LED. Gitu ya. Nah, makanya syarat LED bagus itu apa? Harus jelas. Ya, karena semua pedagang akan mendeskripsikan semua barang itu bagus. Tidak ada yang dia bilang jelek. Tapi bagusnya di mana? Itu harus dijelaskan, ya. Jadi banyak yang menjual bilang bagus, tapi bagusnya di mana dia tidak tahu. Nah, oke, dia bisa menjelaskan, tetapi kebanyakan juga copy paste, ya, copy paste. Jadi barang nanti yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Banyak yang seperti itu. Nah, makanya kenapa saya bikin video, saya jelaskan, Anda bisa lihat langsung real barangnya seperti ini. Apa yang Anda terima adalah barang yang seperti ini. Karena ini adalah barang langsung orderan punya customer, bukan barang sampel atau bukan barang prototype atau bukan barang buat kita mereview di sini, bukan. Jadi kalau Anda melihat iklan McDonald misalnya, dia keluar burger baru, dia foto burgernya, itu adalah barang buat iklan. Tapi bukan barang untuk dijual. Kenapa? Karena barang buat di iklan Anda akan lihat dagingnya tebal, rotinya gede, mayonesnya banyak, kejunya banyak. Tetapi nanti pas Anda beli ke McDonald, yang barang yang Anda terima adalah dagingnya tipis, kejunya tipis, rotinya deplek. Jadi barang untuk iklan, promosi dengan barang sebenarnya adalah berbeda. Nah, kenapa saya bikin video seperti ini? Dan ini orderan untuk Bapak M. Syawaludin Wanda, ya, di Prabu Mulih. Jadi barang yang Bapak dapatkan akan seperti ini. Nah, untuk Anda calon pembeli, ya, calon pembeli yang mau beli, barangnya akan dapatkan seperti ini, gitu ya. Jadi bukannya ini barang promosi atau buat barang buat iklan, tapi ini bukan, ini barang yang mau dikirimkan ke customer. Jadi Anda akan lihat barang seperti ini yang Anda dapatkan dan Anda dapatkan sesuai dengan spesifikasi yang saya ngomong tadi. Gitu ya. Jadi ini diorder untuk Avanza Xenia tipe H4 ya, bolam 3 warna all weather. Jadi barang yang kita jual bukan barang abal-abal, bukan barang yang asal-asalan, tapi nanti setelah ini barang akan kita kalibrasi sebelum kita kirim. Kenapa perlu kalibrasi? Karena LED ini udah pasti terang. Karena saya sudah bilang 3 kali lebih terang daripada lampu standar mobil Anda. Saya tidak mau Anda terang, Anda enak, tapi merugikan orang lain. Merugikan orang lain dalam arti menyilaukan orang lain. Nah, kalau menyilaukan orang lain artinya Anda beresiko ditilang, dan saya sangat setuju. Ya, untuk kepolisian Indonesia, Polri, Kapolri,
ya, menghimbau kepada bagian lantas ya, menindak itu mobil-mobil yang menggunakan lampu terang. Ya, lampu terang boleh dipakai tapi tidak boleh silau. Nah, lampu yang silau-silau itu sebaiknya ditilang. Ya, kenapa? Karena mengganggu orang lain. Nah, saya berusaha ya semaksimal mungkin, makanya LED yang saya jual saya kalibrasi. Jadi supaya Anda tidak menyilaukan orang lain. Ya, jangan menyilaukan orang lain ya. Kita harus sopan di jalan. Dimanapun kita harus sopan di jalan. Ya, makanya saya menjual LED, saya perlu kalibrasi. Supaya kenapa? Supaya tidak silau, supaya ada cut off-nya. Sama seperti halogen. Memang kita tidak bisa 100%, tetapi istilahnya kita maksimalkan lah 90%-an. Itu ya, namanya mengkonversi pasti tidak bisa sama 100%, tapi kita berusaha memaksimalkan supaya outputnya sama seperti halogen cut off-nya, tapi terangnya 3 kali. Terang itu sinar yang napak di jalan itu supaya padat. Ya, supaya padat di jalan, tetapi tidak menyilaukan orang ya. Ini penting makanya. Jadi apa sih yang bertanya orang beli di Juragan Lampu dengan beli di tempat lain? Banyak juga bohlam yang lebih murah, banyak juga bohlam yang lebih mahal, lebih terangan mana. Ya, masing-masing toko memang punya barang masing-masing. Nah, saya hanya menjual istilahnya barang yang menurut kita oke, dan sebelum dikirim pasti kita akan kalibrasi. Itu penting, bro. Ya, penting. Karena saya tidak mau Anda ditilang dan saya juga tidak mau merugikan orang lain. Intinya seperti itu. Ya, saya rasa cukup, nanti kita kalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Payungnya ini nih, payungnya nih. Karena payung ini fungsinya untuk membatasi cahaya. Nah, yang membatasi cahaya ini penting. Seberapa banyak dia dibatasi? Seberapa banyak dia membatasi? Seberapa banyak yang dia tidak batasi? Nah, ini penting. Bukaan ini penting karena masing-masing reflektor tiap mobil mempunyai sudut bukaan berbeda. Ya, Anda bisa lihat review lengkapnya sebenarnya di video-video saya sebelumnya. Jadi ini hanya video review kiriman gitu ya. Yang penting adalah saya kalibrasi. Oke, cukup ya reviewnya. Terima kasih. Kita lanjut ya. Jadi ini tipe bohlam Automax HP ya, high power headlight. Tipenya adalah HB4 ya, diorder oleh reseller Juragan Lampu. Bohlam ini memang driverless ya, jadi tinggal colok soket saja. Bohlam ini 25 watt ya, real 25 watt. Yang menjadi masalah adalah keluhan-keluhan orang yang membeli tipe Automax HP. Bohlam ini storing, bro. Storingnya gede banget ya. Storing itu mengganggu radio mobil Anda ya, mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Tapi yang paling kedengeran oleh indera kita ya, oleh kuping, oleh mata, bohlam ini storing, dan storingnya gede banget. Storingnya gede banget ini maksudnya pas pada saat lampu nyala, siaran radio langsung menghilang. Nah, kalau storingnya kecil, pas lampu nyala, radionya suaranya mengecil atau kersek-kersek saja. Tapi ini bisa sampai hilang suara radionya. Jadi storingnya dia gede, elektromagnet inductance-nya gede, EMI. Jadi storingnya gede banget ini, gitu ya. Jadi bohlam Automax HP ini storingnya gede banget. Jadi radio mobil bisa sampai hilang suaranya. Sedangkan kalau LED-LED lain mungkin storing tapi radio mobil nggak sampai hilang, ya mungkin suaranya mengecil. Nah, kekurangan lain bohlam ini memang bisa di adjustable, tetapi adjustable-nya harus menggunakan kunci L, jadi tidak PNP. Jadi Anda harus buka ininya, harus pakai kunci L, dibuka, dikendorin, baru diputar, ya baru diputar kakinya. Jadi sistemnya tidak PNP, ya jadi mesti dibuka dulu pakai kunci L. Ya, jadi dia adjustable tapi harus dibuka dulu, dan ini kabel belum dirajut oleh nilon ya. Bohlam ini 25 watt 2500 lux ya, harganya 880.000. Garansinya per Januari 2021 sudah tidak ada, dari distributor sudah tidak ada garansinya ya. Tipenya adalah HB4, saya tidak tahu ini diorder untuk mobil apa karena masuknya melalui reseller Juragan Lampu. Bohlam ini 5500 Kelvin ya. Barang akan kita tes nyala dulu sebelum kita kirim ya, jadi Anda nggak perlu khawatir bahwa barangnya adalah barang bagus, bukan barang rusak, bukan barang jelek.
Oh, terbaca di wattmeter saya 23,7 ya, nggak sampai 25 ya. Kelemahannya itu aja sih bola mini, storing ya, storing sama adjustable-nya tidak PNP. Udah itu aja sih sebenarnya masalahnya. Kalau pendinginan LED ini ada heatsink ya, ada kipas juga. Bahan sih full CNC, bayangan gelap kecil ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu gelap, tuh kecil banget bayangan gelapnya. Bayangan gelapnya kecil lah ini LED. Tapi ya itu permasalahannya adalah storing ya, storingnya itu sampai ada orang minta titip jual kembali, dan teknologi pendinginannya masih teknologi jadul ya, jadi ini first generation ya. Dia ada kipas, ada heatsink sedikit, seperti saya bilang heatsink makin gede makin bagus, tapi dia ada sedikit. Teknologi pendinginannya belum double cooper, belum single cooper, belum double cooper, masih teknologi lama, masih sistem jepit ya. Jadi sistem jepit itu masih mengandalkan bodi aluminiumnya ini sebagai pendinginan. Nah, kalau yang LED seperti ini artinya pembuangan panasnya kurang begitu bagus, kurang begitu cepat ya. Beda dengan single cooper, double cooper, single heat pipe atau double heat pipe ya. Tapi harganya memang murah ya, tapi kelemahannya adalah storing ya, tipe HB4 9006. Saya tidak tahu untuk mobil apa, jadi kita akan kirimkan. Yang pasti saya sudah cek bahwa barangnya bagus ya, tidak rusak. Oke, terima kasih.